Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Janiarti dengan NIM 250301110041. Saya berasal dari Prodi Akuntansi dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya dan jawaban soal UTS saya di mata perkuliahan Pengantar Manajemen kelas AK102. Pada kali ini, saya ditugaskan untuk mengobservasi UMKM lokal. UMKM yang saya observasi adalah UMKM usaha martabak Bangka. UMKM lokal yang saya kunjungi, martabak Bangka dikelola oleh pemilik bernama Avo. Usaha ini berada di Desa Benteng, Kecamatan Pakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usaha Koavo beroperasi dari hari Selasa hingga hari Minggu dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 10 malam. Martabak Bangka ini menawarkan berbagai rasa mulai dari varian keju, coklat, wijen, kacang, dan masih banyak lagi. Di sebelah kiri saya menampilkan Gmaps jika teman-teman ingin berkunjung ke UMKM Martabak Bangka ini, dan di sebelah kanan ada menu yang tersedia di Martabak Avo. Berdasarkan observasi saya terhadap UMKM Martabak Bangka, yang pertama saya meninjau manajemen operasional. Usaha martabak Bangka ini beroperasi pada sore hari hingga pada malam hari. Proses produksi dilakukan secara manual dan langsung saat ada pesanan. Pemilik menyiapkan adonan dan topping di awal, lalu memasak martabak sekaligus melayani pembayaran. Alur pelayanan masih sederhana. Pelanggan memesan langsung, menunggu, dan melakukan pembayaran atas pesanan yang diterima. Kedua, di sini ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. UMKM ini dikelola oleh satu orang, yaitu pemilik tanpa karyawan tetap. Pemilik merangkap menjadi kasir, juru masak, sekaligus pelayan, dan tidak terdapat pembagian tugas yang jelas karena keterbatasan tenaga kerja. Saat pembeli ramai, pemilik terlihat kewalahan akan pelanggan yang terus berdatangan. Ketiga, di sini ada manajemen waktu. Pada jam sepi, pelayanan berlangsung cukup cepat menurut saya, namun pada jam ramai terjadi antrean dan waktu tunggu yang agak sedikit lama karena semua proses dilakukan oleh satu orang, yaitu sang pemilik yang bernama Avo. Belum terdapat sistem antrean atau estimasi waktu penyajian kepada pelanggan. Untuk selanjutnya, dari hasil observasi UMKM Martabak Bangka ini menerapkan manajemen usaha yang masih sederhana dan berbasis pengalaman pribadi dari sang pemilik, yaitu Koavo. Meskipun belum terstruktur, tetapi usaha tetap berjalan karena produk yang dijual memiliki permintaan yang stabil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban UTS saya yang akan disampaikan berikut. Yang pertama di sini ada pertanyaan. Soal pertama, apa satu keputusan manajerial harian yang paling menentukan jalannya usaha tersebut? Keputusan manajerial yang paling menentukan jalannya usaha tersebut yaitu setiap sore atau sebelum usaha dibuka oleh Koavo, Koavo harus menentukan berapa kilogram tepung yang akan diadon untuk dijadikan martabak dan kemudian dijual. Alasannya karena adonan dari martabak memiliki masa aktif atau fermentasi. Jika adonannya didiamkan terlalu lama, karena tidak laku, maka teksturnya akan menjadi asam dan bantet.
Namun, apabila adonan habis begitu cepatnya, selanjutnya untuk proses pembuatan adonan tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup panjang. Hal ini beresiko untuk membuat pelanggan pergi karena pelanggan malas untuk menunggu. Tetapi apabila adonan dibuatkan terlalu banyak, bahan adonan bisa saja terbuang secara sia-sia dan membuat biaya terbuang secara percuma. Keputusan ini menentukan efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan kepuasan pelanggan. Di sini untuk pertanyaan kedua, apa masalah organisasi yang kamu temukan? Berdasarkan observasi langsung terhadap martabak Bangka, masalah organisasi yang saya temukan yakni pekerjaan yang terpusat pada satu orang, yaitu sang pemilik. Usaha martabak ini dijalankan oleh satu orang. Di sini pemilik merangkap sebagai pembuat, pelayan, sekaligus kasir, dan pengelola stok bahan pembuatan martabak. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi sedikit lebih lambat ketika pembeli ramai. Penjual seringkali terlalu fokus pada suatu proses pembuatan martabak. Misalnya, ketika penjual sedang melipat kotak atau memberikan topping dan memotong martabak, di sisi lain, sang pemilik juga harus tetap memperhatikan kompor di belakang untuk adonan yang sedang dimasak untuk kepada pelanggan yang selanjutnya. Terkadang penjual bisa saja telat untuk mengecilkan api kompor sehingga menyebabkan lapisan untuk martabak sedikit gosong atau menghitam. Terkait antrean atau urutan pembelian martabak, menurut saya untuk penjual cukup handal dalam menghafal siapa saja dan apa saja yang dipesan oleh orang lain dan tahu betul siapa yang harus ia layani terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Berikan rekomendasi manajemen yang realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Di sini ada 3. Yang pertama, persiapan pre-packing. Kotak martabak sudah terlipat dan topping dalam wadah yang mudah dijangkau. Di sini penjual perlu menyiapkan kotak martabak yang sudah dilipat dalam jumlah banyak sebelum mulai berjualan. Topping pun diletakkan dalam wadah yang mudah dijangkau agar proses finishing dapat berjalan lebih cepat. Kedua, persiapan bahan berdasarkan pola penjualan. Menganalisis jumlah penjualan harian dan menentukan jumlah adonan berdasarkan analisis. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dan menentukan di hari apa saja penjualan yang banyak dan di hari apa saja penjualan yang agak sedikit kurang. Dengan begitu, penjual bisa memperkirakan jumlah adonan dan bahan yang harus ia buat untuk penjualan martabak pada hari itu. Kemudian di sini yang ketiga, peningkatan pelayanan di jam ramai pembeli. Penjual dapat memberikan estimasi waktu tunggu kepada pembeli. Jika memungkinkan, mungkin penjual dapat meminta bantuan keluarga untuk melakukan pelayanan kepada pembeli ketika di jam-jam yang ramai. Oke. Untuk bukti dari observasi yang saya lakukan dapat teman-teman lihat pada video berikut.
Sekian presentasi dari saya tentang UMKM lokal yang saya observasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan saat presentasi. Sekian video dari saya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you for watching. Bye-bye.